Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Jadi semoga kalian hari ini sukses dan kalian hari ini siap untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh. Jadi meskipun anak-anak Bapak tetap belajar dari rumah, tapi kalian harus jaga imunitas, harus jaga semangat kalian supaya kalian tetap sehat. Ya. Oke, kembali lagi ke proses pembelajaran jarak jauh, di mana hari ini kita akan belajar dan mata pelajaran perbaikan sistem kelistrikan kendaraan ringan. Jadi Bapak di sini sebagai guru produktif untuk teknik kendaraan ringan, mengisi mata pelajaran perbaikan sistem kendaraan ringan atau pemeliharaan sistem kelistrikan kendaraan ringan. Nah, untuk materi hari ini kita akan membahas tentang mengevaluasi dan memperbaiki sistem pengaman kelistrikan kendaraan ringan. Jadi kelistrikan kendaraan ringan merupakan suatu rangkaian dan susunan yang bisa menghasilkan suatu proses kerja atau sebagai pendukung dari kendaraan tersebut bekerja lebih optimal lagi. Sebagai pembuka, marilah kita simak video di bawah ini yang akan memberikan persepsi kepada anak-anak Bapak untuk melihat bagaimana sih cara perbaikan sistem pengaman kelistrikan dan kelengkapannya. Marilah kita simak videonya. Beroperasinya kendaraan di jalan raya tidak dapat dilepaskan dari sistem penerangan dan tanda. Sistem penerangan berfungsi untuk membantu pengendara melihat medan jalan di saat kondisi gelap atau cuaca berkabut. Dengan sistem penerangan ini, jarak pandang pengemudi akan terbantu pada saat malam hari atau kabut. Sistem tanda menjadi hal yang sangat vital sebagai komponen keamanan berkendara. Sistem tanda seperti tanda belok akan sangat membantu pengemudi untuk memberikan informasi kepada pengguna jalan lain jika kendaraan akan berbelok. Saat akan berhenti, kendaraan perlu memberikan sinyal kepada pengguna lain jika akan berhenti melalui lampu rem. Keberadaan sistem kelistrikan, pengaman, dan kelengkapan tambahan ini sangat penting dalam kendaraan, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan. Dalam multimedia interaktif ini akan dibahas tentang sistem kelistrikan, pengaman, dan kelengkapan tambahan dari segi materi maupun dari cara pemeriksaan komponen-komponennya. Nah, itulah video persepsi sebagai pembuka bahwa kita akan mempelajari tentang sistem kendaraan ringan, ya. Jadi yang berhubungan dengan sistem kelistrikan. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang kelistrikan kendaraan ringan dari video tadi? Kalau untuk selanjutnya, marilah kita bahas pengantar dari sistem kelistrikan kendaraan ringan. Jadi yang pertama, sebagai pengantar sistem kelistrikan dan pengaman kelengkapan tambahan, jadi yang pertama adalah sistem kelistrikan bodi. Dimana kalau kalian perhatikan, sistem kelistrikan bodi merupakan suatu sistem yang sangat rumit apabila kita perhatikan dalam satu kendaraan. Jadi coba kalian perhatikan gambar yang ada di video ini, bahwa banyak sekali komponen dari pengkabelan atau wiring harness yang disebut dengan wiring harness, ya. Jadi ini kita akan mencari titik-titik di mana wiring harness ini dihubungkan dari satu komponen dengan komponen yang lain sehingga bisa menghantarkan listrik. Yaitu kelistrikan bodi adalah semua sistem kelistrikan pada bodi kendaraan yang bertujuan untuk menjamin keamanan, kenyamanan saat berkendara. Kelistrikan bodi meliputi sistem penerangan, tanda,
meter kombinasi, wiper, dan washer ya. Jadi untuk penerangan itu sangat penting sekali. Tanda, misalkan kita akan berbelok ke kiri dan ke kanan, itu kita harus memberikan tanda. Atau pada saat kita merem dalam kondisi darurat, kita juga harus memberikan tanda lampu peringatan. Terus ada juga meter kombinasi. Jadi pada kendaraan teknologi terkini, meter kombinasi itu sudah diaplikasikan berbentuk digital, sehingga si pengendara itu dapat mengetahui seluruh keadaan dari komponen yang ada di kendaraan. Bahkan ada peringatan bahwa kita harus memasuki fase perbaikan atau fase tune up. Itu meter kombinasi sudah memberitahu di dalam sistemnya. Lalu wiper. Nah, wiper ini sangat penting sekali karena wiper ini membantu pengendara untuk membersihkan kaca depan ataupun kaca belakang ketika kita ingin melakukan parkir atau mundur. Lalu washer ini membantu sekali ketika debu menempel pada kaca kendaraan, lalu kita ingin menghapusnya menggunakan wiper, sehingga washer ini akan memberikan percikan air ke dalam kaca untuk mempermudah pembersihan wiper. Nah, untuk selanjutnya, sistem penerangan dan tanda terdiri atas sistem penerangan lampu utama, lampu kota, lampu tanda belok, lampu hajar, lampu plat nomor, lampu rem, dan lampu mundur. Nah, yang poin kedua, pengantar pada sistem kelistrikan pengaman dan kelengkapan tambahan, yaitu komposisi dasar kelistrikan bodi, di mana letak komponen kelistrikan bodi yang terpasang pada bodi kendaraan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah wiring harness, yaitu adalah pengkabelan. Jadi mulai dari pengkabelan sistem pendukung dan sistem utama itu ditempatkan pada bagian-bagian kendaraan. Bahkan wiring harness ini menjadikan suatu sistem pendukung kendaraan ringan ini menjadi lebih nyaman ketika kita mengendarai kendaraan. Kalian perhatikan mulai dari sistem wiring harness engine, wiring harness ruang kabin, dan wiring harness sistem tanda dan penerangan. Yang kedua adalah switch and relay. Jadi kalau kita memasuki kendaraan, mulai dari kita membuka pintu, itu sudah ada switch pengendali atau switch yang bisa dapat mengunci dari pintu dan membuka pintu. Bahkan sekarang sudah banyak kendaraan-kendaraan di mana switch itu sudah menggunakan sistem jarak atau menggunakan sistem sensor. Dan di sini ada juga relay-relay yang bisa mengontrol seluruh kegiatan dari switch tersebut. Terus selanjutnya adalah sistem penerangan, mulai dari sistem penerangan lampu kepala, lampu kabut, ya, terus lampu kabin, ya, lampu penerangan rem dan lampu mundur, lalu lampu pintu atau sistem penerangan pintu ketika kita membuka pintu pada saat malam hari. Bahkan sekarang sudah ada Philimy Home, yaitu lampu kepala yang tetap menyala selama beberapa menit ketika kita datang ke rumah dalam kondisi gelap, sehingga lampu depan itu bisa menerangi rumah kita sampai kita menyalakan penerangan rumah. Ya, kita lanjut ke meter kombinasi dan pengukuran. Meter kombinasi ini biasa kita sebut sebagai speedometer, ya. Jadi meter kombinasi dan pengukur ini dapat memberikan informasi kecepatan mesin, kecepatan pengendaraan, lalu informasi-informasi yang berhubungan dengan engine. Terus selanjutnya pembersih dan pembasuh kaca atau yang disebut wiper dan washer, di mana ini adalah komponen yang sangat penting sekali yang berhubungan dengan pengemudian, karena bagaimanapun visibilitas kita dalam berkendara itu harus sebaik mungkin jangan sampai terjadi semacam blind spot, sehingga blind spot itu dapat
mempengaruhi kita dalam proses pengendaraan. Nah, oke, kita lanjutkan guys. Nah, yang berhubungan dengan komposisi. Nah, yang pertama adalah wiring harness. Wiring harness berfungsi untuk memudahkan persambungan komponen-komponen kelistrikan kendaraan. Seperti wire harness terbagi menjadi beberapa jenis sebagai berikut, yaitu wire dan kabel, part dan penyambung, part pelindung sirkuit. Nah, dari tiga komponen ini sangat mempengaruhi kualitas dari penyambungan wiring harness atau penyambungan kabel, karena apabila kita terdapat penyambungan yang salah atau terjadi semacam konsleting pada listrik akan sangat berbahaya sekali. Maka dari itu wire dan kabel ini harus diamankan dan penyambungannya pun harus sebaik mungkin, jangan sampai terjadi kontak atau jumper atau semacam konsleting listrik pada kendaraan, karena sangat berbahaya. Terus selanjutnya yaitu adalah tipe-tipe switch dan relay. Nah, yang pertama adalah switch dan relay berfungsi untuk membuka atau menutup sirkuit listrik untuk menyalakan maupun mematikan lampu. Kalau kalian lihat di sini adalah yang contoh dari lampu kepala ini, bukan hanya saklar yang mempengaruhi nyala lampu ini. Jadi kalau misalkan saklarnya itu dalam kondisi baik, nah ternyata lampu tidak hidup, maka kita harus cek pada relaynya ya. Nah, kedua komponen ini harus dalam kondisi prima atau baik, karena operasionalnya saling mendukung. Secara umum, switch dioperasikan secara manual. Jadi kalau kita ingin menyalakan lampu kepala, berarti kita akan memutar tuas lampu kepala. Nah, namun ada juga switch yang dioperasikan secara otomatis berdasarkan kondisi seperti tekanan oli atau temperatur. Jadi apabila tekanan olinya itu sudah memenuhi tekanan kerja, berarti switch itu akan memberikan kontrol kepada pompa sehingga tekanan oli akan dialirkan ke bak oli kembali. Atau temperatur, jadi seperti kalau kalian pada saat pagi-pagi menyalakan kendaraan, itu RPM mesin itu pasti akan mengalami peningkatan daripada biasanya atau idling. Nah, itu disebabkan oleh sensor temperatur mesin. Jadi sensor temperatur mesin akan memberikan signal ke ECM, sehingga ECM akan mengaktifkan yang disebut dengan ISC. ISC itu adalah idle speed control atau yang biasa disebut dengan idle up. Jadi dia itu akan membuka jalur udara dan jalur bahan bakar dan menambahkan jumlah bahan bakar sehingga RPM mesin akan terasa lebih tinggi. Jadi itu adalah sensor otomatis. Lalu di sini ada relay. Relay memungkinkan untuk menghidupkan atau mematikan arus kecil pada sirkuit-sirkuit listrik yang membutuhkan arus besar, namun komponen bebannya membutuhkan kestabilan. Jadi saat relay digunakan, sirkuit yang membutuhkan arus besar dapat disederhanakan menjadi lebih efektif dan efisien dengan dipasangkannya relay, sehingga tidak akan terjadi drop tegangan pada baterai. Nah, yang selanjutnya, sistem penerangan. Jadi kalau kita perhatikan anak-anak, jadi sistem penerangan itu terbagi pada posisi sistem penerangan depan kendaraan dan sistem penerangan belakang kendaraan, lalu di sistem penerangan kabin. Jadi ada 3 bagian besar, di mana penerangan depan, penerangan belakang kendaraan, dan dalam kabin kendaraan, di mana sistem penerangan dan tanda terdiri atas beberapa bagian, di mana yang pertama adalah lampu utama ya. Jadi lampu utama itu di depan dan di belakang itu termasuk dengan lampu utama. Ketika kendaraan dinyalakan, lalu switch kontrol lampu kepala itu dihidupkan, maka akan berefek pada lampu besar atau lampu kepala menyala, dan lampu tanda atau lampu bagian belakang itu juga akan menyala. Lalu di sini ada lampu rem.
lampu rem itu akan menyala ketika kita menginjak rem atau tuas rem, itu akan menyala sehingga kendaraan yang berada di belakang kendaraan kita yang kita kemudikan itu akan mendapat informasi bahwa kendaraan mengalami perlambatan. Lalu tanda belok atau lampu sein, ya, biasanya kita gunakan pada saat kita akan berbelok ke kiri dan ke kanan. Di sini sangat penting sekali, jangan sampai lampu tanda belok itu menyala di sebelah kanan tetapi kita berbelok ke sebelah kiri. Ini akan membuat pengendara di belakang kita kebingungan sehingga bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Lalu lampu peringatan atau hajar. Ini kita aktifkan ketika yang pertama, satu, kendaraan dalam kondisi tidak normal. Ya, sehingga pengendara di bagian belakang itu mengetahui bahwa kendaraan kita sedang dalam darurat. Sehingga kendaraan itu bisa menghindari kendaraan kita yang berada di depan kendaraan lain. Lalu yang keduanya, lampu hajar ini bisa kita gunakan pada saat kita mengalami kerusakan pada kendaraan dan posisi kendaraan berada di jalanan yang ramai. Sehingga pengendara-pengendara lain akan mendapatkan peringatan bahwa ada kendaraan yang berhenti. Lalu lampu mundur. Nah, lampu mundur ini akan aktif ketika kita mengaktifkan atau memposisikan transmisi pada posisi R atau reverse atau mundur. Jadi ini hanya akan menyala pada saat posisi kendaraan mundur. Nah, ini lampunya berwarna putih terang. Sehingga lampu ini akan memberikan informasi bahwa kendaraan kita sedang bergerak mundur ketika ada kendaraan yang mendekat ke posisi arah kendaraan kita. Lalu yang selanjutnya adalah lampu kotak. Biasanya lampu kotak ini ada beberapa tipe kendaraan baru itu sudah tetap menyala pada posisi siang hari. Nah, itu yang disebut dengan DRL, Day Running Light, ya. Nah, tapi pada kendaraan-kendaraan umumnya lampu kotak ini akan mati ketika lampu kepala dimatikan. Jadi lampu kotak, ketika lampu kepala dinyalakan pasti lampu kotak itu akan menyala. Lalu yang selanjutnya adalah lampu plat nomor. Lampu plat nomor ini sangat penting sekali memberikan informasi kepada petugas dan kepada pihak yang berwajib selanjutnya untuk memberikan informasi mengenai plat nomor kendaraan kita. Bukan hanya itu, tetapi plat nomor ini akan memberikan informasi pada malam hari ketika kendaraan kita melewati warga atau memberikan informasi kepada semua orang bahwa kendaraan kita mempunyai plat nomor untuk mengidentifikasi keberadaan kendaraan kita. Lalu yang terakhir adalah lampu kabut. Nah, lampu kabut ini pada tipe-tipe kendaraan rendah ya, itu biasanya dari pabriknya tidak disertakan karena berhubungan dengan ekonomis, ya. Jadi berhubungan dengan harga dan kualitas. Sehingga lampu kabut itu kadang-kadang tidak disertakan pada kendaraan-kendaraan yang tipe rendah. Namun pada kendaraan-kendaraan dengan tipe tinggi itu lampu kabut itu pasti langsung disertakan sehingga sangat membantu sekali penerangan lampu kepala. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Untuk sistem penerangan dan tanda. Nah, lampu utama dan lampu belakang. Lampu utama berfungsi untuk menerangi jalan pada malam hari. Pada umumnya, lampu utama dilengkapi lampu jarak jauh dan jarak dekat. Ya, nyala lampu jarak jauh dan jarak dekat dikontrol oleh dimmer switch. Lampu utama menyala bersamaan dengan lampu belakang melalui saklar atau tarik atau putar. Ya, ada yang ditarik, ada yang diputar. Rata-rata kalau untuk kendaraan yang terbaru itu melalui putar. Ya, nah untuk selanjutnya meter kombinasi. Nah, ini meter kombinasi kendaraan sekarang itu sudah banyak mengaplikasikan dengan sistem digital sehingga tidak menggunakan lagi meter kombinasi yang konvensional seperti menggunakan jarum. Nah, ini memungkinkan sekali
meter kombinasi untuk memberikan informasi-informasi lebih tentang kondisi kendaraan, bukan hanya kecepatan, bukan hanya jarak tempuh, bukan hanya kondisi bahan bakar dan suhu mesin, tetapi meter kombinasi pada mobil-mobil sekarang juga sudah dapat memberikan informasi kerusakan pada kendaraan, waktu servis kendaraan itu sudah dapat diinformasikan. Bahkan ada yang sudah mengaplikasikan kondisi ban, tekanan ban pun sudah muncul pada meter kombinasi ini. Lalu selanjutnya penghapus kaca yang disebut dengan wiper dan washer ini termasuk kelengkapan dari kelistrikan dan pengaman tambahan pada sistem kendaraan. Nah, untuk komposisi ini butuh pengamanan, ini butuh evaluasi, ini butuh servis. Maka dari itu anak-anak Bapak di jurusan teknik kendaraan ringan wajib mengetahui tentang komponen-komponen sistem kelistrikan, terutama pada sistem pengamanannya. Nah, sistem pengamanan ini sangat penting sekali terhadap performa kendaraan kita, karena rata-rata kendaraan sekarang sudah menggunakan kontrol kelistrikan, ya, atau kontrol elektronik, ya, sehingga jurusan kita itu sekarang disebut dengan program keahlian teknik kendaraan ringan, karena banyak sekali komponen yang tadinya bekerja berat ketika sudah dikontrol menggunakan sistem kontrol elektronik itu bekerjanya sangat ringan. Seperti contoh nanti akan dibahas di pembelajaran yang lain, di mana sistem kemudi sekarang sudah menggunakan electric power steering. Jadi sistem pengemudi sudah tidak lagi membebani daripada mesin, tetapi sudah dialihkan menggunakan kontrol modul yang berhubungan dengan sistem kelistrikan. Nah, itu contohnya anak-anak. Jadi untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mendiagnosis komponen-komponen kelistrikan apa saja sih sebenarnya. Apakah cuma sistem lampu kepala, ya, sistem yang lain seperti apa? Contohnya sistem kelistrikan yang disebut dengan alternator, itu termasuk sistem kelistrikan atau bukan, ya? Atau dinamo, motor starter, itu masuk ke dalam sistem apa? Jadi banyak sekali sekarang sudah mengalami perubahan. Jadi sistem kelistrikan itu bukan hanya berada di kepala, lampu kepala, ya, atau penerangan-penerangan saja, tetapi semua komponen yang ada di kendaraan jenis baru sekarang itu sudah mengalami perubahan, di mana sekarang sudah masuk ke dalam sistem kontrol pengaman kelistrikan tambahan. Jadi bukan hanya tambahan saja, tetapi sekarang sudah masuk ke dalam sistem utama kendaraan. Kontrol kelistrikan itu sudah masuk ke dalam sistem utama kendaraan. Jadi siap sebenarnya nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kontrol-kontrol elektronik yang berhubungan dengan sistem kelistrikan. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan materinya sampai di sini. Nanti kita akan bahas materi-materi selanjutnya yang berhubungan dengan perawatan dan perbaikan sistem kelistrikan kendaraan ringan, bukan hanya sistem penerangan saja, tetapi sistem-sistem kontrol-kontrol yang lain yang berhubungan dengan kelistrikan. Oke, sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, jaga jarak, tetap menggunakan masker, dan cuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.